semu dan tidak nggak tahu gue guys. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Oh ya guys, ini merupakan tugas statistik pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nermanza SPD MPD. Jangan lupa like, share, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Randistianti dengan NPM A1A022033. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Oke guys, jadi di sini saya akan membuat tutorial mengenai untuk mencari sampel dan populasi dari kelas eksperimen murni dan eksperimen semu. Oke, kita masuk ke PPT yang sudah saya siapkan. Jadi, populasi adalah seluruh data dalam penelitian. Adapun populasi yang telah ditentukan yaitu merupakan data seluruh siswa kelas 10 IPA di SMA Negeri 4 Kota Pagaralam yang berjumlah 5 kelas, yaitu kelas 10 IPA 1, 2, 3, 4, dan 5, dengan total keseluruhan siswa yaitu 300 orang yang merupakan gabungan dari laki-laki dan perempuan. Adapun data di atas akan dicantumkan pada tabel berikut, di mana meneliti tentang pengaruh antara kebiasaan belajar dengan teknik mengajar guru dalam menggunakan metode diskusi. Kita masukkan jumlah kelasnya ke dalam tabel, jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuannya, dengan total 60 orang per kelas. Total keseluruhannya 30 siswa. Lalu kita akan menentukan teknik samplingnya terlebih dahulu. Untuk yang murni kita menggunakan, walaupun murni ataupun semu, kita menggunakan teknik probability sampling, data yang bersifat homogen untuk murni, dan eksperimen semuanya menggunakan normalitas. Kita menggunakan yang random sampling. Kita bisa menggunakan AHA slide. Kalian bisa menggunakan web tersebut. Kalian bisa masuk ke aplikasinya, biasanya harus login pakai email. Kalian bisa tambah aja, terus nanti ada pilihan yang spinner, itu gunakan yang spinner untuk random sampling. Nah, ini yang terpilih adalah 10 IPA 2 dan 10 IPA 4 ya. Kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita masukkan kelas, tentukan kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. IPA 2 eksperimen, IPA 4 kontrol. Lalu adalah hasil dari 60 siswa dan melakukan uji homogen sebagai berikut. Kita akan mengkuadratkan data-data yang sudah kita berikan dengan cara mudahnya, yaitu dengan Excel. Sini saya sudah tuliskan semua data. Ini data kelas 10 IPA 2 dan 10 IPA 4. Lalu nilai ini kita kuadratkan saja. Lalu jangan lupa dijumlahkan, jumlah, ini jumlah. Lalu kita langsung masuk ke rumusnya. Kita bisa lihat di sini. Untuk menentukan taraf nyata dan F-tabel. Taraf nyatanya itu 5%, didesimalkan menjadi 0,05. Derajat pembilangnya N1 dikurangi 1, 60 dikurangi 59 sama N2-nya. Lalu F-tabel FA masukkan taraf nyatanya tadi. Lalu derajat pembilangnya dikali 0,05 dikali 59,59 hasilnya 2,975. Lalu untuk F hitung, masukkan rumus Sx kuadrat sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan.
N dikurang N min 1. Tinggal masukkan saja. N kita adalah 60. Masukkan 60. Sigma X kuadratnya, lihat yang di sini. Hasil ini masukkan ke dalam rumus. Lalu yang X, ini X, jumlah X. Masukkan, dikuadratkan. N kita 60, N kita juga 60, dikurang. Masukkan. Dan dapatlah hasil dari pembagian data ini, dapatlah akar 56,0709. Akar dari 56 ini adalah 7,40080, yang berarti nilai SX kuadratnya adalah 7,880. Untuk SY-nya sama, masukkan N, hanya diganti Y-nya saja. Ini kan X, tadi kan X, ini ganti Y. Sekarang nilainya, cari akar dari 70,1073, dapatlah 8,3780, berarti nilai SY kuadratnya adalah ini. Lalu masukkan SX kuadratnya tadi berapa, yang hasil dari itu tadi 7,4880, dan SY-nya adalah ini, tinggal dibagi saja, jadi 0,08943. Untuk kriteria pengujiannya sendiri, ditolak HO jika F hitung lebih besar daripada F tabel. Lalu diterima HO jika F hitung lebih kecil daripada tabel. Karena nilai HO kita adalah 0,08943, lebih kecil dari F tabel, yang dimana F tabelnya adalah yang ini tadi, hasil itu tadi 2,9795, maka yang berarti data kita homogen karena data kita diterima karena lebih kecil daripada F tabel. Lanjut yang kita ke semu ya. Tadi yang eksperimen sudah, langsung masuk aja ke yang ke semu. Karena semu ini hanya satu kelas, dan yang dapat itu adalah 10 IPA 5. Ini datanya, dan ini kita masuk lagi ke Excel ya, biar mudah. Ini saya sudah punya data kelas 10 IPA 5, lalu sama seperti yang tadi kita kuadratkan, dan ini kita jumlahkan seperti biasa. Kalian bisa gunakan Excel saja ya, biar lebih mudah. Nah, yang pertama mengubah, kalian untuk merumuskan hipotesis ini, kalian yang pertama mengubah data tersebut tunggal menjadi data kelompok. Lalu tentukan juga jangkauannya, data terbesar sampai karena data terbesarnya ada 95 dari data yang sudah saya buat tadi, dikurang data terkecilnya adalah 60, hasilnya 35. Lalu banyaknya kelas 1 ditambah 33 log N. 1 ditambah 33 log N, N kita adalah 60. Kita masukkan saja seperti pada rumus. Panjang kelas J 35, J kita 35, dan K kita 7, dibagi dapatlah 5. Selanjutnya, data di atas digunakan untuk membuat tabel A di bawah ini. Pada tabel ini, pada tabel ini kita akan mencari titik tengah frekuensi F I X I kuadrat, F I X I kuadrat. Titik tengahnya ya tinggal cari saja rentang dari 61 sampai 65 itu berapa. Dapatlah ini, frekuensinya dilihat dari seberapa sering nilai ini muncul. Sedangkan frekuensinya ini tinggal dikali saja. Dan X1 kuadrat ini tinggal dikuadratkan saja. FI dan XI-nya sudah dapat dikuadratkan juga. Lalu jumlahkan. Selanjutnya mencari rata-rata dan standar deviasi. Untuk mencari rata-ratanya tinggal masukkan saja nilai FEXI-nya tadi berapa. Ini sudah ada ya. Ini masukkan per 60.
nih 60, dapatlah 75,8 per 30. Sama dengan istri, tinggal masukkan saja, dapatlah hasil 75,4420. Lalu kita buat tabel B untuk perhitungan dijelaskan di bawah. Kita akan mencari frekuensi observasi atau OI. Untuk batas kelas itu kita menggunakan rumus batas kelas bawah dikurang 0, batas kelas atas ditambah 0,5 ya. Jadi ini 61 dikurang 0,5, 60,5. Begitupun yang ini ditambah ya, 65,5. Untuk nilai Z ini sendiri mempunyai rumus tersendiri, yaitu batas kelas yang sudah kita dapatkan tadi dikurang X ini dibagi SD, dimana X itu adalah ini dan SD-nya ini. Dapatnya nilainya ini. Untuk keluar setiap interval ini kalian bisa menggunakan tabel Z ya. Lalu untuk OI dan EI-nya karena sudah dapat ini, tinggal disesuaikan saja dengan rumusnya, dijumlahkan juga. Sudah begitu, oh ya, ini untuk mencari last interval. Bisa dilihat ya, gunakan tabel Z seperti ini. Selanjutnya untuk mencari derajat bebas atau DK. DK adalah banyaknya kelas. Banyaknya kelas kita tadi itu 7 kelas. Dikurang 3 berarti 4. Selanjutnya taraf signifikan. Kita pakai 0,5 ya. Masukkan seperti biasa. Karena DK kita 4. Masukkan 4 dengan melihat C kuadrat di mana letak 0,99 ini. 0,99 ke 4 berarti 13,3. Berarti F tabelnya adalah 13,3. Selanjutnya kita lihat pada tabel. Oh, ini salah. Atau lalu untuk pengerjaannya HO ditolak jika X kuadrat itu lebih besar daripada X kuadrat. Tabel HO diterima jika X kuadrat itu lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Jadi kesimpulannya, karena X hitung kita adalah 306,7873 dan X tabel kita 13,3, dapat dinyatakan bahwa X hitung kita lebih besar daripada X tabel sehingga HO ditolak dan data tidak berdistribusi normal. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Oke guys, jadi itulah tutorial untuk mencari populasi dan sampel dengan menggunakan eksperimen murni dan eksperimen semu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.